Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak. Anda mungkin pernah lihat bunga ini ya kan? Cantik banget, wangi, mungkin malah ada di taman rumah Anda. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik cantiknya bunga ini ada rahasia pengobatan kuno yang hebatnya sekarang dibuktikan sama sains modern. Oke, yuk kita bongkar kekuatan tersembunyi dari bunga kaca piring. Nah, ini dia penampakannya. Nama kerennya Gardenia jasminoides, tapi kita sih biasa sebut kaca piring. Bunganya putih bersih, wanginya itu loh khas banget. Pantas saja ya jadi favorit di banyak taman. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang adem ayem ini, dia punya identitas lain yang jauh lebih kuat. Betul banget, tumbuhan yang sama, yang mungkin cuma kita anggap hiasan taman, ternyata punya dua muka. Selama ratusan tahun, tanaman ini jadi andalan dalam pengobatan tradisional. Bisa dibilang ini tuh apotek hidup yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ya. Kita telusuri sejarahnya buat mengungkap rahasia kuno bunga ini. Di negara asalnya, di Tiongkok, bunga ini dipanggil Ziji. Dan ini bukan cuma sekedar nama loh, ini tuh semacam status. Ziji itu salah satu ramuan paling penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Namanya udah tercatat di kitab-kitab medis kuno selama berabad-abad. Dulu kegunaannya itu, wah, luas banget. Dari mulai buat ngatasin peradangan, nurunin demam, bantu pencernaan, sampai dipakai buat ngelola diabetes dan bahkan depresi. Gila kan? Klaimnya ini kuat banget, sampai-sampai ilmuwan modern pun jadi penasaran dan nggak bisa ngebaikan gitu aja. Nah, dari sejarah, sekarang kita loncat ke sains. Yuk kita bedah dalemannya tanaman ini buat cari tahu dari mana sih sumber kekuatannya. Coba lihat deh, kalau kita intip pakai mikroskop, kelihatan kan betapa rumitnya struktur di dalam daun kaca piring ini. Setiap sel, setiap jaringan ini, kerjanya tuh kayak pabrik kimia super kecil, dan ya, di dalam kerumitan inilah kunci semua khasiatnya tersimpan. Jadi, rahasianya apa dong? Gampangnya gini, tanaman ini bikin semacam zat kimia alami yang kuat banget. Kalau kata ilmuwan sih namanya senyawa bioaktif, tapi biar gampang, anggap aja ini kekuatan supernya si tanaman. Nah, ini dia penghubungnya. Dari buah kaca piring inilah diekstrak salah satu kekuatan super terpentingnya. Namanya geniposet. Struktur kimia yang Anda lihat ini, inilah wujud kekuatan penyembuhannya di level paling kecil, level molekuler. Jadi, genificide ini ibarat bintang utamanya. Tapi dia nggak kerja sendirian, ada teman-temannya. Ada crocin, ini yang bikin warna kuning di buahnya sekaligus punya manfaat kesehatan. Terus ada flavonoid, pasti sering dengar kan? Antioksidan kuat. Sama satu lagi, triterpenoid. Mereka ini bareng-bareng jadi tim kimia yang hebat banget. Oke, tradisi udah berjalan ribuan tahun. Sekarang, giliran sains modern yang maju buat ngebuktiin. Pertanyaannya, emang kaca piring sehebat itu? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat aja datanya. Dan ini penting banget buat kita pahami. Menurut WHO loh, sekitar 25% obat-obatan modern kita itu asalnya dari tanaman yang dulunya dipakai di pengobatan tradisional. Artinya apa? Pengobatan kuno itu bukan mitos, tapi lebih kayak peta harta karun buat penemuan medis zaman sekarang. Ini nih pertanyaan besarnya.
Bisa nggak sih ekstrak bunga ini melindungi otak? Kita tahu kan, penyakit kayak Alzheimer tuh jadi perhatian besar di seluruh dunia. Nah, para peneliti jadi mikir, jangan-jangan solusinya, atau setidaknya sebagian solusinya, datang dari taman rumah kita? Dan hasilnya beneran bikin kaget. Ada sebuah penelitian pada tikus yang gejalanya dibikin mirip Alzheimer. Kelompok yang nggak dikasih ekstrak, memorinya terganggu. Tapi kelompok yang dikasih ekstrak kaca piring, wow, saraf otaknya terlindungi dan fungsi memorinya jadi jauh lebih baik. Signifikan banget bedanya. Oke, dari otak sekarang kita pindah ke kulit. Peneliti juga penasaran gimana efeknya buat penuaan. Jadi mereka bikin krim yang ada ekstrak kaca piringnya, terus diuji coba ke para relawan. Dan hasilnya? Cuma butuh satu angka ini buat ngejelasin. Setelah 56 hari pemakaian, kerutan di wajah para peserta berkurang rata-rata 26%. Angka segitu di dunia kosmetik itu gede banget. Dan ternyata nggak cuma itu, daftarnya makin panjang. Penelitian modern udah membuktikan banyak banget kegunaan tradisionalnya. Ternyata emang bisa bantu turunin gula darah, melindungi liver dan lambung, bahkan bisa menghambat pembekuan darah dan ngurangin rasa sakit. Ini bukan lagi dongeng ya, ini beneran sains. Nah, karena semua bukti ilmiah ini, status kaca piring pun naik kelas. Dari yang tadinya cuma ramuan tradisional, sekarang jadi komoditas global yang dicari-cari orang. Coba lihat grafik ini deh. Ini alasannya. Pasar obat herbal di seluruh dunia itu nilainya gede banget. Tahun 2022 aja udah 148,5 miliar dolar. Dan prediksinya di tahun 2032 bisa sampai 386 miliar dolar. Nah, tanaman kayak kaca piring inilah yang jadi pemain kunci di industri raksasa ini. Kenapa? Karena semua orang sekarang cari solusi alami yang udah terbukti secara ilmiah. Hebatnya lagi, gunanya nggak cuma buat obat. Buahnya itu loh dipakai jadi pewarna makanan kuning alami. Jelas lebih aman daripada pewarna sintetis. Terus di Tiongkok, bunganya masih sering dipakai buat nambahin wangi khas ke dalam teh. Bener-bener tanaman serbaguna ya. Jadi kita udah lihat perjalanannya dari taman kuno sampai ke laboratorium modern. Pertanyaannya sekarang, apalagi ya masa depan dari tanaman yang luar biasa ini? Yuk kita rangkum sebentar perjalanannya. Dulu banget dikenal sebagai zizi di pengobatan kuno. Terus di tahun 1900-an jadi tanaman hias favorit di seluruh dunia. Masuk tahun 2000-an, giliran sains yang turun tangan dan membuktikan semua khasiatnya. Dan hari ini, dia jadi salah satu pemain penting di pasar kesehatan global. Kisah kaca piring ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang bikin mikir ya. Kalau bunga yang kelihatannya biasa aja bisa nyimpen potensi medis sebesar ini, kira-kira apa lagi ya yang tersembunyi di taman belakang rumah kita yang cuma nunggu buat ditemuin lagi? Mungkin aja apotek alam itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Kita cuma perlu melihat sedikit lebih jeli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.